within your mighty hands. When the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you find rest, my soul, in the Christ alone. Know His power in the quietness and trust. When the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you the oceans rise and thunderstorm, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami untuk dapat beribadah, bersekutu bersama, memuji, memuliakan, serta meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya pimpin hamba-Mu yang berbicara, teman-teman yang mendengar, supaya kami sama-sama belajar dan sama-sama mengerti, memahami, dan bahkan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Mohon kasih sayang dan anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa hari ini kita sedang berada dalam proses PPKM ya, atau pembatasan pergerakan
kegiatan masyarakat ya, dimana kita kembali harus dirumahkan, kita nggak boleh kemana-mana, dan kurang lebih sama kayak PSBB waktu awal-awal pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena meledaknya jumlah pasien dan korban dari virus COVID-19 ini. Dan teman-teman, kalau kita tracing back, kita lihat lagi ke belakang, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa jumlah pasien dan korban dari COVID-19 bisa kembali meledak? Dan kalau kita sudah tracing ke belakang, kita akan mendapati bahwa hal ini disebabkan salah satunya karena ada masyarakat yang nggak taat melakukan protokol kesehatan. Padahal kalau dipikir-pikir kan protokol kesehatan juga untuk melindungi kita dan melindungi orang-orang di sekitar kita ya. Dan protokol kesehatan juga sebenarnya nggak susah-susah amat, apalagi yang paling sederhana nih teman-teman, menggunakan masker. Berapa banyak teman-teman pernah lihat di pinggir jalan orang menggunakan masker tuh nggak full ya. Biasanya cuma di mulutnya doang, terus hidungnya kelihatan, atau yang paling parah, mereka taruh di dagu ya. Kak Joshua tuh kadang sampai mikir nih, mulutnya udah pindah ke dagu sama hidungnya pindah ke dagu, atau gimana nih, kenapa maskernya diturunin ke dagu ya. Nah, kalau ada teman-teman yang di rumah masih suka kayak gitu, bertobatlah. Nah, karena itu berbahaya teman-teman, karena ketidaktaatan kecil dapat berdampak besar. Ketidaktaatan kecil berdampak besar. Dan ini menjadi pertanyaan juga dalam kehidupan Kak Joshua, kenapa ya orang-orang tuh berat untuk taat? Kenapa kita sebagai manusia tuh selalu merasa berat untuk taat? Gak cuma taat dalam hal protokol kesehatan, tapi taat melakukan firman Tuhan tuh kenapa susah ya? Kita manusia ini merasa berat untuk bisa taat. Nah teman-teman, hari ini kita mau lihat salah satu tokoh, yaitu Viktor Frankl. Dia adalah salah satu survivor dari kejahatan camp konsentrasi di Auschwitz, Jerman. Dia adalah seorang Yahudi dan dia ditangkap, dimasukkan ke dalam camp. Dan di dalam camp tersebut, dia mengalami siksaan yang begitu berat. Tapi ajaibnya, Viktor Frankl berhasil bertahan hidup sampai tentara sekutu menyelamatkan dia, dan setelah itu dia bikin buku berjudul A Man's Search for a Meaning, dan dia bilang gini teman-teman, those who have a why to live can bear with almost anyhow. Jadi seseorang yang memiliki alasan untuk hidup akan menemukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Kalau kita nggak tahu atau nggak punya alasan yang cukup kuat untuk hidup, maka kita nggak akan mampu untuk bertahan hidup. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita pikir, konsep ini juga sama dengan konsep ketaatan. Taat jadi berat karena kita punya alasan yang salah atau bahkan nggak tahu alasan atau tujuan untuk melakukan ketaatan. Berapa banyak dari kita yang pernah berpikir bahwa ketaatan adalah alat transaksi kita kepada Tuhan? Artinya kita taat supaya mendapat berkat, misalnya seperti itu. Atau kita taat supaya kita masuk surga. Kita taat supaya mendapat perkenanan Tuhan. Kita taat supaya bla 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 dan supaya bla 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 lagi. Nah teman-teman, ketika kita melakukan ketaatan supaya, itu artinya kita sedang menggunakan ketaatan sebagai alat tukar kita kepada Tuhan. Seolah-olah ketaatan itu seperti uang yang bisa kita kasih ke Tuhan dan bisa menyogok Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah kalau kita punya konsep ketaatan sebagai alat transaksi kita kepada Tuhan, lambat laun kita akan merasa bahwa ketaatan adalah beban. Padahal teman-teman, ketaatan itu bukan beban, tapi anugerah Tuhan. Teman-teman, ketaatan bukan beban, tapi anugerah Tuhan. Kenapa ketaatan menjadi anugerah Tuhan? Karena gini teman-teman, waktu kita diciptakan oleh Tuhan, manusia pertama itu yaitu Adam dan Hawa pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita punya kebaikan-kebaikan Allah, kita mampu berbuat yang benar, kita mampu memiliki standar moralitas yang benar, teman-teman. Sampai akhirnya dosa masuk ke dalam dunia, dan sejak saat itu firman Tuhan mengatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sejak saat itu teman-teman, kerinduan hati kita, kecenderungan hati kita adalah untuk melakukan dosa. Contoh sederhananya nih teman-teman, coba Kak Joshua tanya, siapa yang di sini lebih suka main game malam-malam sambil lampunya dimatiin dan pura-pura tidur dibanding main game kalau siang-siang dan mama papa izinin buat main game? Kak Joshua pikir kayaknya kita lebih senang kalau kita pas malam-malam pura-pura tidur terus main game. Kenapa? Karena kita merasa, wah gue rebel nih, gue lagi jadi orang yang bandel nih karena gue memberontak sama orang tua gitu ya teman-teman. Kita harus akui bahwa dosa itu menjadi suatu kenikmatan dalam hidup kita sebelum kita mengenal Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus kita dari dosa-dosa kita supaya kita bisa bebas dari belenggu dan kutuk dosa. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah tabel ya teman-teman, sebuah gambar tentang proses keselamatan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sudut kiri bawah, di situ ada kurva
mati dalam dosa. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, posisi kita di sana teman-teman, mati di dalam dosa. Sekali lagi, mati dalam dosa bukan berarti kita menjadi orang yang jahat banget, kayak Adolf Hitler dan lain sebagainya, bukan. Tapi mati dalam dosa artinya status kita di hadapan Allah adalah orang berdosa. Dan kalau udah status, artinya mau kita berbuat baik sebaik apapun, kalau kita buat hal yang paling dermawan sekalipun, tetap hitungannya dosa. Kenapa? Karena nggak lahir dari motivasi yang benar. Mati dalam dosa artinya apapun yang kita lakukan, motivasinya didasari oleh motivasi yang nggak benar di hadapan Tuhan. Contoh sederhana, kita berbuat baik supaya kita bisa dipandang orang-orang di sekitar kita. Wah, si A tuh orangnya baik banget ya. Saya tuh salut banget sama dia. Seperti itu teman-teman. Supaya kita memperoleh pengakuan, kita memperoleh pujian dari orang sekitar kita. Dan itu merupakan motivasi yang tidak baik teman-teman. Motivasi yang nggak kudus. Ketika kita mati dalam dosa, segala kebaikan yang kita lakukan pasti didasari oleh dosa juga, oleh keinginan dosa juga yang ingin kita penuhi. Nah, lalu kita naik di proses pertobatan teman-teman. Dan karena kita mati dalam dosa, tentunya kita nggak bisa membangkitkan diri kita sendiri. Kita butuh orang lain untuk menolong kita, yaitu pertobatan yang dikerjakan oleh Allah sendiri melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, pertobatan kita nggak terjadi karena kemauan kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Makanya kalau teman-teman lihat nih baju Kak Joshua tulisannya Sola Gracia. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Karena pertobatan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan, yaitu lewat Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, mempertobatkan kita sehingga kita punya kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya Roma 3:24 bilang gini, oleh kasih karunia kita dibenarkan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Nah teman-teman, setelah kita masuk dalam fase pertobatan, kita masuk dalam fase pertumbuhan iman. Dan kalau teman-teman lihat di sudut sebelah kiri ada kehidupan sebagai orang percaya. Nah, proses pertumbuhan iman ini melibatkan proses pengudusan. Dulu yang kita demen dosa, setelah kita bertobat, Roh Kudus ada dalam diri kita. Pelan-pelan kita mulai merasa risih dengan dosa. Nah, ini proses pengudusan itu teman-teman, proses pengudusan. Dan di dalam proses pengudusan inilah kita berhadapan dengan proses ketaatan tadi teman-teman. Pengudusan dan ketaatan itu seperti dua sisi mata uang koin yang nggak bisa saling dipisahkan. Oleh sebab itu teman-teman, pergumulannya di sini, kita udah kebiasaan melakukan dosa, dan ketika kita masuk dalam proses pengudusan, terjadi dilema dalam diri kita. Ada ketegangan antara Roh Kudus yang ingin mengajak kita hidup kudus dalam ketaatan melalui firman Tuhan, dan ada daging kita yang udah kebiasaan melakukan dosa. Nah teman-teman, setelah kita masuk ke fase pertumbuhan iman, kita masuk fase kematian atau glorifikasi. Kita hanya bisa menjadi sempurna ketika kita mengalami kematian atau Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam dunia dan kita dipulihkan seutuhnya menjadi gambar dan rupa Allah yang sempurna. Dan teman-teman, pengudusan itu artinya adalah proses restorasi kita menjadi gambar dan rupa Allah yang mulia. Ingat tadi waktu kita jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah tuh jadi rusak dan kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, makanya di proses pengudusan ini kita diubahkan, kita direstorasi, kita dipulihkan lagi menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu sebabnya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Menjadi serupa dengan Allah berarti menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita bisa melihat karakter Allah lewat kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, tapi di sini juga terjadi dilema ya. Karena proses pengudusan identik dengan konteks nggak asik gitu. Soalnya kalau kita jadi orang yang kudus dalam tanda kutip, kita tuh jadi nggak asik. Kita jadi orang yang kaku, kita jadi orang yang agamawi dan lain sebagainya. Padahal enggak teman-teman. Kalau kita pikir-pikir ya, Tuhan Yesus itu kan teman-teman dari orang pendosa, friend of sinner ya. Banyak orang berdosa tuh demen sama Tuhan Yesus. Jadi kalau dibilang pengudusan itu nggak asik, artinya menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus itu nggak asik, berarti ada yang salah dari pemaknaan kita tentang proses pengudusan, atau ada yang salah dari pengudusan kita. Dan teman-teman, anyway, Kak Joshua mau patahkan stigma ini sama-sama dengan teman-teman semua yang mendengarkan bahwa pengudusan itu bukan sesuatu yang nggak asik, tapi sesuatu yang asik banget dalam hidup kita. Karena kita diubahkan, kita diproses menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, pribadi paling asik, paling chill yang pernah ada di dalam dunia. Nah teman-teman, kalau teman-teman juga berpikir bahwa, wah kalau jadi orang kudus tuh kayaknya kita nggak rebel ya Kak, kita nggak bandel, aku tuh masih muda, aku pengen bandel. Mungkin beberapa di antara teman-teman masih berpikiran kayak gitu, pengen menikmati masa muda nih Kak, teman-teman yang lain bisa young, wild, and free gitu kan. Nah teman-teman, Kak Joshua punya salah satu kisah tentang Alice Cooper. Alice Cooper ini rockstar, kalau teman-teman lihat ya tampilannya
wah metal banget nih ya, dan serem banget ya kayaknya ya. Tapi teman-teman tahu nggak, Alice Cooper ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Di balik make upnya yang serem, tapi dia adalah orang yang cinta Tuhan. Sekalipun memang dulu waktu dia masih muda, dia pernah hidup jauh dari Tuhan. Padahal teman-teman, Alice Cooper adalah seorang anak hamba Tuhan. Wah, kok bisa anak hamba Tuhan jadi rockstar ya? Kalau kita berpikir tuh, kenapa ya bisa kayak gitu? Nah ini karena pemahaman yang salah tentang proses pengudusan. Nah teman-teman, dia pernah hidup jauh dari Tuhan, dan waktu di titik terendahnya dia akhirnya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya dipulihkan, dia jadi orang Kristen. Sekalipun memang dia nggak merubah penampilannya, karena dia bilang gini, Alice Cooper ini memang pribadi saya, tapi di dalam diri saya ada Roh Kudus yang hidup. Jadi mukanya, tampilan luarnya masih sama, tapi dalamnya udah berubah teman-teman. Dan itulah iman Kristen yang sejati, perubahan yang dari dalam keluar, bukan perubahan dari luar ke dalam. Bukan yang di luarnya dulu dicakepin, pakai baju rapi, kancing baju sampai di leher gitu kan, pakai dasi. No teman-teman. Kekristenan itu adalah iman yang dari dalam keluar gitu. Perubahan itu terjadi dari dalam keluar. Nah anyway, Alice Cooper bilang gini, drinking beer is easy, trashing your hotel room is easy, but being a Christian, that's a tough call. That's real rebellion. Jadi teman-teman, intinya Alice Cooper mau bilang bahwa kalau lu mau jadi bandel, kalau kamu mau jadi bandel tuh gampang banget. Everyone does it. Semua orang melakukan itu. Semua orang bandel tuh gampang teman-teman. Dan Kak Joshua akui memang untuk jadi bandel tuh gampang. Gak perlu kita usaha keras supaya kita jadi bandel. Dan semua orang sebenarnya melakukan kebandelan, kenakalan. Tapi menjadi seorang Kristen, dan menjadi seorang Kristen yang sejati, artinya yang hidup dalam pengudusan, bukan Kristen KTP, itu adalah panggilan yang kuat, panggilan yang tangguh. Cuma orang-orang yang kuat yang bisa jadi orang Kristen yang sejati. Dan itu adalah pemberontakan yang sesungguhnya. Pemberontakan yang sejati. Kenapa? Karena kita memberontak di tengah dunia yang jahat dan menuju pada kebinasaan. Dunia bilang, love yourself. Tapi Tuhan Yesus bilang, sangkal diri pikul salib. Dunia bilang, enjoy your life while you are still young. Nikmati hidupmu waktu kamu masih muda. Tapi firman Tuhan bilang, serahkan hidup kita dari muda. Nah teman-teman, itu adalah pemberontakan yang sejati dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, tapi sekali lagi kita bukan jadi orang yang culun ya dengan kita memberontak dengan nilai-nilai dunia, tapi value hidup kita yang berbeda dari mereka. Bukan tampilan luar kita bikin seolah-olah kita beda dari mereka, tapi dari dalam teman-teman. Dari hati kita yang diubahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Nah teman-teman, tapi teman-teman mungkin berpikir, aduh Kak, kayaknya nggak mungkin Kak, susah untuk hidup kudus Kak, susah untuk berjalan dalam ketaatan dengan Tuhan. Nah teman-teman, makanya kita harus mengerti bahwa ketaatan adalah buah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, bukan buah pekerjaan kita. Tapi teman-teman, sekali lagi kita harus berhati-hati dengan pemahaman ini. Bukan berarti karena ketaatan adalah buah pekerjaan Roh Kudus, makanya kita aktif. Makanya kita pasif. Bukan berarti karena ketaatan itu pekerjaan Roh Kudus, makanya kita pasif, kita nggak melakukan apa-apa, dan seolah-olah kita tinggal duduk, hengkang-hengkang gitu, udah biarin Roh Kudus ubahkan saya, gitu. Enggak teman-teman. Kedaulatan dan kekuasaan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab kita apa sih? Tanggung jawab kita taat, tekun dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan bagian Roh Kudus mengubah kita pelan-pelan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dan pengertian ini sangat menolong kita supaya kita nggak jadi sombong dan jadi rendah diri waktu kita jatuh dalam dosa. Karena kita tahu bahwa kita berada dalam naungan pekerjaan Roh Kudus yang senantiasa mengubahkan hati kita. Nah teman-teman, pekerjaan Roh Kudus itu bukan cuma bikin kita getar-getar. Mungkin beberapa di antara teman-teman pernah ngalamin lawatan Roh Kudus yang bikin teman-teman getar-getar, terus berbahasa lidah atau berbahasa roh. Nggak cuma itu teman-teman. Bukan cuma tentang pengalaman supranatural, berjumpa sama Tuhan. Wah Kak, aku lihat Tuhan tuh, waduh keren banget, terang, cahaya, blas, wah kayak pertunjukan Avengers gitu, pertunjukan sirkus. Bukan kayak gitu teman-teman. Roh Kudus bukan cuma bikin kita getar-getar dalam tanda kutip, tapi memampukan kita untuk hidup benar. So teman-teman, jangan melecehkan pekerjaan Roh Kudus cuma untuk bikin kita merasakan sensasi-sensasi kerohanian, tapi teman-teman, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Roh Kudus karena dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, dan dia bekerja untuk memampukan kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan dalam proses pengudusan ini dia berperan aktif mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Roh Kudus berperan aktif untuk memeteraikan keselamatan kita, mempertobatkan kita, serta menolong dan menghibur kita dalam proses pengudusan yang kita jalani. So teman-teman, ketika kita menjalani proses pengudusan ini, kita nggak perlu takut. Karena kita sudah dimeteraikan di dalam
kuasa Roh Kudus. Kita dimeteraikan melalui Roh Kudus yang berperan aktif dalam hidup kita. Dia mempertobatkan kita, menolong dan menghibur kita juga, teman-teman. Jadi ketika kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mampu hidup kudus, itu semua bukan karena kita yang hebat, tapi karena Roh Kudus, karena Tuhan sendiri yang berperan aktif dalam hidup kita. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, ingatlah bahwa kita nggak pernah terlalu jauh dari kasih karunia-Nya Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita juga. Dia yang memeteraikan keselamatan kita, dan kita nggak perlu takut menghadapi proses pengudusan yang mungkin membuat kita berulang kali harus bergumul bersama Tuhan. Dan teman-teman, sebelum Kak Joshua tutup, Kak Joshua mau share satu quotes ini, yaitu gini teman-teman, dalam proses pengudusan kita mungkin akan jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Gak instan teman-teman, perubahan itu gak instan. Roh Kudus sopan kerjanya teman-teman, gak tiba-tiba dari yang bandel, tiba-tiba berubah jadi baik banget, jadi kudus, ada angel ringnya di kepalanya, enggak gitu teman-teman. Itu adalah proses, pengudusan itu proses, katakan proses. Jadi kalau proses itu berarti ada up and down-nya teman-teman. Dan seringkali menjadi masalah ketika kita lagi down. So, I'm talking to you buat teman-teman yang lagi merasa ngedown dalam proses pengudusan. Mungkin teman-teman bergumul dengan satu dosa tertentu. Aduh kak, aku nggak pengen marah-marah. Aduh kak, aku nggak pengen ngomong kasar lagi. Aduh kak, aku kalau main game nggak mau lagi main game malam-malam dan bohongin papa mama. Teman-teman denger ini teman-teman. Dalam proses pengudusan kita mungkin jatuh dalam dosa yang sama lagi. Tapi ingat, setiap kali kita jatuh, pastikan bahwa kita jatuh semakin mendekat kepada salib. Artinya ketika kita jatuh, biarlah hati kita semakin hancur untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah hati kita hancur dalam rasa guilty yang benar. Rasa guilty yang benar artinya kita merasa bersalah karena kita telah menyakiti hati Tuhan. Bukan karena kita takut neraka, tapi karena kita sadar kita telah menyakiti hati Tuhan yang begitu mengasihi kita. So biarlah hati kita teman-teman terus dibakar oleh kasih Tuhan, dibakar oleh Roh Kudus yang terus memproses kita dalam proses pengudusan ini. Dan sehingga pada akhirnya kehidupan seorang Kristen sejati bukan soal taat atau nggak taat lagi, tapi tentang semakin serupa dengan Kristus atau nggak makin serupa dengan Kristus. Ya teman-teman, dari tadi mungkin kita nggak bawa atau nggak buka Alkitab, karena apa yang Kak Joshua bahas tadi ada di kitab Roma 1-8, teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Dan teman-teman, kalau bisa ada satu ayat atau dua ayat yang bisa Kak Joshua sharekan buat teman-teman hari ini, yaitu di Roma 5 ayat 1-2. Yuk kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Teman-teman, Kak Joshua udah umur 26 bulan depan. It means Kak Joshua udah 13 tahun 2 kali. Dan mungkin teman-teman usianya sekitar 13-12 tahun, 13 tahun sampai 17 tahun. Usia kita mungkin udah hampir setengah jaraknya. Dan semakin kita tua teman-teman, jujur tawaran dunia itu semakin kencang. Semakin banyak dosa yang dilegalkan dan tanda kutip dalam hukum dunia. Dan itu buat kita bergumul, kita mau ikut arus dunia atau kita tetap ikut dalam jalannya Tuhan. Jalan di jalannya Tuhan mungkin gak asik, jalannya sedikit berbatu karena kita akan berhadapan dengan pekerjaan Roh Kudus yang ingin mengubah kita dan kedagingan kita. Dan jalannya mungkin sempit, gak kayak jalan tol yang gede dan luas. Tapi ini teman-teman, ketika kita mengalami situasi yang sulit dalam perjalanan iman kita, dalam ziarah iman kita, ingatlah ayat ini teman-teman, Roma 5 ayat 1-2. Ingatlah bahwa kita sudah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dan itu semua karena Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dalam hidup kita, dan kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan dalam kasih karunia ini kita dapat berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus menolong dan memberkati kita dalam proses pengudusan yang akan kita jalani di tahun-tahun hidup kita ke depannya. Dan Kak Joshua berdoa kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan adik-adik dan teman-teman semua, dalam hidup Kak Joshua juga, dalam hidup kita semua, supaya kita semakin segambar dan serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa.
Kami kembali diingatkan untuk hidup dalam ketaatan dan pengudusan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami yang masih hidup dalam kelemahan ini, kami terus mau diproses oleh Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk terus bertahan dalam perjalanan iman kami bersama dengan-Mu Tuhan. Mohon kasih sayang dan anugerah-Mu Bapa dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Stay safe and stay healthy guys. God bless you. Bye-bye.